Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik ya soal berita yang begitu hangat yang sangat luar biasa. Soal siapa yang menghilangkan barang bukti ya soal dugaan korupsi kota haji begitu kan yang kemudian digeledah oleh KPK. Nampaknya ada dugaan-dugaan besar yang sengaja dihilangkan bukti-buktinya begitu ya. Ini menarik. Sebelumnya begitu kan ya, saya ucapkan dirgahayu ya, selamat di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 bahwa bangsa kita sudah merdeka ya secara nasionalisme ya, tapi kemerdekaan itu nampaknya disambut tidak baik bagi masyarakat Indonesia karena ada yang mengatakan kalau negara kita merdeka, kenapa rakyatnya masih banyak yang kesusahan? Bahan-bahan pokok semakin mahal, apa-apa mahal, ya. Pajak semakin merajalela begitu kan ya. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-80. Semoga Indonesia ke depan ya tetap maju di tangan Presiden Prabowo dalam segi ekonomi, politik, demokrasi dan sebagainya. Kembali ke topik awal. Siapa yang menghilangkan barang bukti saat KPK geledah ya rumah ex Menak Yakut begitu kan ya soal kota haji itu. Nampaknya banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Nampaknya juga cerdas juga menghilangkan barang bukti. Wah. ternyata begitu kan KPK nihil untuk membuktikan apakah Menak Yakut ini tersangkut soal dugaan kasus korupsi atau tidak begitu. Tapi nyatanya banyak yang kemudian ya digeledah katanya begitu. Ya, barang bukti secara elektronik, ponsel, terus kemudian dokumen-dokumen penting kabarnya sudah disita oleh KPK dan sebagainya. Wah, keren, Was. Keren kan? Jadi KPK jangan takut kepada siapapun, apalagi diintervensi oleh siapapun begitu. Jadi saya kira ya kalau KPK ini semakin menelusuri dugaan korupsi yang ada di Kementerian Agama begitu saat dipimpin oleh ex Menak Yakut itu begitu, maka Menak Yakut nampaknya sudah mulai agak panik begitu kan ya. Kenapa Bang kok agak panik? Ya, kita lihat saja begitu, kota haji yang diberikan Arab Saudi ya, tambahan 20.000, ternyata 50% untuk haji plus 50% untuk haji reguler. Agar apa? Agar antrian semakin banyak di Indonesia ini ya semakin mudah begitu kan. Yang mendapatkan kota 20.000 jamaah di situ begitu. Seharusnya 8% ya untuk kota haji plus. Tapi ketika dengan adanya 50% inilah yang kemudian ya nampaknya dengan regulasi yang seperti itu ya bisa saja itu salah dan sebagainya. Ini Menak Yakut ya sudah panik, KPK ungkap ada perlawanan balik ya halangi penyidikan. Barang bukti ya khusus kota haji yang dicari raib, tidak menemukan apa-apa ya. Tapi kecuali dokumen penting, kecuali dengan ya ponselnya yang kemudian disita begitu. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya Menak Yakut ini panik begitu kan, tidak menemukan dugaan-dugaan korupsi atau alat bukti untuk bisa mentersangkakan Menak Yakut, saya kira ya apakah KPK beralibi atau bagaimana, tapi yang jelas ini cukup menjadi bukti begitu kan ya. KPK ini lagi mencari bukti begitu. Satu bukti sudah ada berupa undang-undang yang kemudian 50% secara tidak langsung yang dikeluarkan oleh Menak Yakut begitu kan ya. Yang kedua, bukti yang kedua ini masih belum ada begitu. Soal kerugian negara, soal bukti real begitu kan ya. Makanya dianggap sebagai seolah-olah ada orang yang merintangi soal penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Nih, KPK nggak kejaksaan, emang aparat hukum yang aneh. Kewar-kewar dahulu ya mau nangkap tersangka seperti kode agar bersihkan barang buktinya. Woi, mau diperiksa nih. Ini sih tinggal udah, begitu lucu-lucuan dalam penegakan hukum. Semua aturan undang-undang udah benar. Cuma yang dilakukan petugas pelaksanaannya pada kepentingan-kepentingan atau idealis profesionalisme. Nah, dan kita tahu bahwa secara undang-undang apa yang kemudian dikeluarkan oleh Menak Yakut soal aturan 50% ternyata dari menterinya begitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu begitu.
Tapi kalau saya pribadi itu sudah bisa masuk kategori begitu kan ya, satu alat bukti, yang kemudian bukti yang kedua adalah dicari apakah ini ada aliran dana, apakah ada dokumen-dokumen penting, apakah ada jual beli masalah soal kota Haji Plus ini begitu kan, sehingga ini akan menemukan data-data yang begitu valid begitu. Tapi kita tunggu saja ya. Ini nampaknya semakin seru begitu. Nampaknya ini semakin seru, Bos, ya. Jadi saya kira kalau menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta secara realita, wah ini semakin menunjukkan bahwa Menak Yakut bisa saja terpojok begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, KPK yang menemukan dugaan penghilangkan barang bukti ya soal kasus dugaan korupsi Kota Haji 2024 ya. Siapa yang diduga menghilangkan itu? Nah, siapa yang menduga penghilangkan alat bukti itu begitu? Maka KPK ini menduga dugaannya penghilangan barang bukti itu ya disampaikan Pak KPK usai menggeledah kantor Maktur Travel begitu kan. KPK belum menjelaskan barang bukti apa yang diduga dihilangkan. Nah, kalau diduga dihilangkan begitu kan, karena ini pasti semua travel yang kemudian tersangkut di situ, kabarnya ada 100 travel, maka kemudian ini akan diperiksa satu persatu sebagai bentuk penyidikan. Kalau benar ada bukti ya yang dihilangkan, maka jelas di sini adalah ada seolah-olah merintangi soal penyidikan itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bisa kena juga begitu. KPK kemudian mengevaluasi katanya begitu ya soal temuan-temuan itu. Nah, menurut KPK begitu kan, Budi menegaskan ya KPK tidak segan akan menjerat siapapun yang kemudian merintangi atau menghilangkan barang bukti ya dengan pasal perintangan penyidik. Dan di situ sudah jelas begitu soal perintangan penyidik begitu. Maka di sini kabarnya begitu bos-bos travel begitu akan dipanggil. Salah satunya adalah bos Maktur. Nah, yang kemudian disebut di situ begitu ada punya ya setidaknya punya orang lah begitu kan ya. Lalu kemudian KPK ini membuka begitu kan ya peluang untuk memanggil para travel itu begitu kan ya, termasuk bos Maktur ya Fuad Hasan Masyhur ya, dan juga KPK menjamin akan mengusut tuntas kasus ini. Nah, kalau sudah menjamin seperti itu, saya kira kita lihat saja begitu apakah nantinya akan dijamin untuk diungkapkan kepada publik begitu. Saya kira ya seperti kasus dana hibah. Soalnya orangnya sudah jadi tersangka kok masih belum ditahan dan sebagainya begitu. Jadi saya kira inilah banyak yang kemudian orang akan mengatakan apakah KPK cukup berani dan nyali begitu kan ya. Makanya sebagai informasi, Fuad Hasan itu begitu kan ya menjadi salah satu pihak yang dicegah ke luar negeri begitu oleh KPK. Dan tidak hanya itu begitu kan ya, ex-menteri agama Khalil Kaumas begitu kan ya, Yakut Khalil Kaumas ya, juga ex staf sus Yakut begitu, Isfah Abidal Aziz juga dicegah kepergian ke luar negeri. Makanya ini yang terjadi pada akhirnya orang-orang akan melihat siapa yang akan menjadi tersangka. Walaupun sekarang masih belum jadi tersangka, tapi penyidikan sudah membuktikan kuat dugaan-dugaan yang kemudian muncul seolah-olah ya bukti-bukti ini dihilangkan. Nah, kita tunggu saja apa yang dihilangkan. Bisa saja begitu. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Jadi kita itu KPK masih belum ya uji nyali begitu. Apakah ini kalau sudah ada alat bukti apakah akan menjadi tersangka atau tidak begitu kan ya. Bahkan sebagai informasi, awalnya begitu mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 ya jamaah pada tahun 2024 dari Arab Saudi ya, kemudian memberi kuota tambahan ya 20.000 lagi begitu kan untuk jamaah haji Indonesia, 8% untuk kuota reguler plus begitu kan, dan sisanya adalah reguler dan sebagainya. Makanya kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian dianggap bahwa menyalahi aturan, karena aturan terbaru itu dari Kemenak begitu 50% untuk kuota haji plus, 50% untuk kuota haji ya reguler. Dan inilah yang kemudian dianggap menjadi spekulasi besar begitu kan. Dianggap melanggar undang-undang yang sebelumnya sudah ditentukan. Nasibnya bagaimana? Nah, kalau Menak Yakut mengatakan bahwa ini ada atas perintah atasan,
tidak bisa ngapa-ngapain KPK. Tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Sama dengan kasus Tom Lembong, kalau sudah perintah atasan ya, Tom Lembong kan beda begitu kan. Ditahan dulu. Ditahan dulu begitu walaupun sudah dapat abolisi dan sebagainya begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa orang itu bersalah korupsi atau tidak kan terlihat dari fakta di persidangan begitu ya, fakta di persidangan. Nampaknya fakta di persidangan seperti Tom Lembong masih dipertanyakan dan sebagainya begitu. Tidak semua anak orang baik tidak akan jadi koruptor. Contohnya abang adek begitu kan. Udah kebaca endingnya KPK, Ternak Mulyono ketua KPK-nya. Hahaha. Sebenarnya KPK sudah bisa diprediksi saat pansus begitu si Menak dipanggil pansus malah kunjungan ke luar negeri. Nah, ini saya kira sudah lama begitu kan. Ya tidak pernah dieksekusi, tidak pernah ditelusuri begitu. Makanya selama Jokowi menjadi presidennya begitu, semuanya aman-aman aja. Saya kira seperti itulah begitu. Dan yang menjadi beban sekarang adalah Presiden Prabowo. Bebannya yang sangat luar biasa begitu kan. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan menunjukkan bahwa KPK harus berani memberantas ini semua begitu, ya. Yang dirugikan negara apa begitu kan, ya? Apakah masyarakat yang dirugikan juga atau negara yang dirugikan juga dan sebagainya. Kita akan membuktikan itu nanti. Mungkin KPK akan menjelaskan bagaimana penghilangan alat bukti siapa yang kemudian menghilangkan itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.